Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Bertemu kembali di podcast One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Baik, kali ini telah hadir bersama kita Mbak Yolanda dari Poltek Sriwijaya. Sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan Mbak Yolanda, mari saksikan tayangan berikut ini. Pada tampilan awal ini dapat melakukan pengaktifan Bluetooth dan notifikasi suara secara otomatis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyandang tunanetra untuk menggunakan aplikasi Android. Pada aplikasi ini menggunakan perintah voice recognition atau pengenalan suara pada saat ingin memanggil surah dan ayat juz 30 yang terdapat pada alat. Selanjutnya, ini adalah hasil akhir dari alat yang telah saya buat. Alat ini berfungsi untuk melantunkan surah dan ayat juz 30 sesuai perintah input dari aplikasi Android. Headset pada alat berfungsi untuk mendengarkan lantunan Al-Quran juz 30. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba aplikasi Android dan alat Al-Quran audio juz 30 dengan perintah sebagai berikut. Play surah An-Nas ayat 2. Play surah Al-Bainah ayat 5. Jeda. Play. Selamat siang Mbak Yolanda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Iya, selamat Mbak Yolanda atas anugerah yang diberikan Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Iya, terima kasih Bu. Atas kategori mahasiswa terinovatif terbaik 6 ya Mbak ya? Iya, terima kasih Bu. Iya, ini inovasinya mengenai Al-Quran 30 juz ke-30. Iya, betul. Iya, Juz 30. Iya, ini sangat menarik karena untuk digunakan oleh tunanetra, Mbak ya. Bisa dijelaskan sedikit mengenai inovasi ini? Jadi yang pertama itu hal yang melatar belakangi saya membuat inovasi ini. Yang pertama kan perkembangan teknologi dan perkembangan smartphone Android itu sangat pesat sekali ya Bu ya. Nah, tetapi pada aplikasi yang tersedia di Play Store ini umumnya diperuntukkan kepada orang yang dapat melihat dengan normal saja. Iya. Sedangkan aplikasi yang saya buat ini diperuntukkan untuk penyandang tunanetra agar memudahkan penyandang tunanetra menggunakan smartphone Android. Kemudian yang kedua itu jumlah media penyandang tunanetra dalam menghafal Al-Quran itu seperti Al-Quran Braille, jumlahnya itu sangat terbatas sekali Bu di toko-toko. Hal ini yang membuat saya berinisiatif membuat aplikasi untuk Al-Quran juz 30 agar memudahkan penyandang tunanetra dalam menghafal Al-Quran juz 30 setiap harinya, seperti itu. Jadi bentuknya aplikasi. Iya, aplikasi dan alat. Iya. Sudah tersedia di Play Store. Iya, untuk aplikasinya sudah tersedia kalau sekarang di Play Store. Jadi kita kalau mau membaca Al-Quran dengan recognizing ya tadi ya? Iya, dengan voice recognition. Voice recognizing, kita harus unduh dulu di Play Store ya. Oke, baik. Ini manfaatnya apa saja selain untuk tunanetra? Yang pertama itu manfaatnya itu di sini kan karena untuk penyandang tunanetra, maka dari itu aplikasi ini sangat membantu sekali dan memudahkan penyandang tunanetra dalam menggunakan aplikasi tersebut. Di mana pada aplikasi itu sendiri menggunakan perintah voice recognition atau berupa perintah suara pada saat ingin melantunkan surah yang ingin mereka dengar atau hafal begitu Bu. Oh, jadi cara kerjanya langsung di handphone? Iya, langsung memberi perintah suara. Perintah suara. Ya, seperti play surah An-Nas. Dengan suara saja. Jadi dia rekam bentuknya ya? Iya, direkam. Direkam dari HP, nanti dikirim perintah tersebut ke alat yang sudah dibuat. Begitu. Sudah berapa banyak alat yang sudah dibuat ini?
Kalau banyaknya baru ini ya Bu, karena yang pertama keterbatasan dana kita. Oh gitu, iya. Jadi karena ini memang hasil dari skripsi saya, jadi baru alat ini yang saya buat. Oh gitu, belum produksi ya? Belum. Jadi karena terkendala dana. Iya betul. Berarti harus dicari mitranya ya? Iya, yang mau boleh. Baik, ini hambatan. Apa hambatannya dalam pembuatan alat ini? Apakah ada yang sulit didapat, alat dan bahannya susah ditemukan, atau harus kita impor dulu dari luar negeri, gimana? Baik, untuk kendala sendiri kalau alatnya mudah sekali Bu untuk ditemui di Indonesia. Dan kemudian mungkin kendalanya di sini lebih ke pada saat membuat aplikasinya Bu ya. Seperti itu, iya. Kan itu tahapnya sangat panjang. Saya kurang lebih menyelesaikan ini 5 bulan, 6 bulanan Bu menyelesaikan. Oh, jadi satu aplikasi itu Iya. 5 bulan sampai 6 bulan. Karena kita kan aplikasinya kan banyak codingnya ya Bu, mau dicocok-cocokin. Jadi kalau misalnya salah sedikit pun itu nggak bakal berjalan aplikasinya. Tapi kalau kita untuk produksi massal cukup satu kali ya, Iya, satu kali bisa karena- langsung diperbanyak iya, ya. karena sudah selesai aplikasinya dibuat. Itu hanya Iya. proses pertamanya Iya, saja proses yang pertamanya agak saja. sulit ya. Iya, betul. Oke, itu hambatannya. Oke, kalau untuk harapan ke depannya Untuk harapan seperti apa? Kedepannya semoga alat dan aplikasi ini bisa membantu teman-teman kita penyandang tunanetra untuk menghafal Al-Quran setiap harinya, karena Al-Quran itu sangat penting ya Bu untuk kita hafal, untuk kita pelajari. Maka dari itu saya berinovasi membuat aplikasi dan alat ini. Iya. Baik, ini keunggulan dari aplikasi Quran 30 juz ini dibandingkan dengan yang sudah ada, apa? Jadi untuk aplikasi itu sendiri, keunggulannya dari aplikasi yang ada di Play Store itu, Iya. aplikasi yang saya buat ini menggunakan sistem perintah voice recognition berupa perintah suara. Berupa perintah suara pada saat melakukan panggilan surah atau ayat yang ingin mereka dengar, seperti itu Bu. Jadi belum pernah ada aplikasi serupa. Belum. Yang ada kalau yang saya tahu di Play Store itu aplikasi Al-Qur'annya itu kita harus mencari terlebih dahulu. Ya, benar. Mencari terlebih dahulu, mengklik tombol yang ada di aplikasi. Sedangkan aplikasi yang saya buat ini karena untuk penyandang tunanetra, jadi tidak perlu mengklik tombol apapun di aplikasi tersebut. Sehingga mampu Jadi langsung ya? Iya, memudahkan penyandang tunanetra seperti itu Bu. itu. Iya. Sangat menarik ya para pemirsa inovasi di rumah. Inovasi ini mampu menciptakan kelebihan yang lebih baik lagi untuk para tunanetra yang ada saat ini. Baik, terima kasih Mbak Yolan Iya, sama-sama, atas Bu. kehadirannya. Semoga menginspirasi Amin. pemirsa di rumah. Tetap berkarya, tetap berinovasi. Kami tunggu inovasi selanjutnya Siap, ya. Baik, kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian, sahabat inovasi, saya Deri Carisanti, salam One Day, One Innovation.